Inilah sebab dan hikmah diciptakannya manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna ya'budun agar mereka ibadatiku, makna adalah agar mereka mentauhidkan aku atau mengesahkan aku. Para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim adalah merupakan simbol sosok nabi yang lurus. Ibrahim adalah nabi yang diakui kenabiannya oleh banyak umat, dan masing-masing umat terdahulu mengklaim Ibrahim adalah nabi mereka, beragama mereka. Orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim beragama Yahudi. Orang-orang Nasara mengklaim Ibrahim beragama Nasara. Orang-orang musyrikun jahiliyah di masa Rasulullah juga mengklaim Ibrahim beragama apa yang mereka anut. Subhanallah. Ini semua adalah dakwaan yang tidak benar. Berapa banyak orang mendakwakan sesuatu tapi tidak benar. Pepatah Arab mengatakan, wa kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku memiliki hubungan khusus dengan Laila, padahal Laila tak pernah mengakui satu pun hubungan mereka dengannya. Setiap orang mengklaim pada masa terdahulu Ibrahim nabi mereka. Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Nasara mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Musyrikun Arab mengatakan Ibrahim adalah beragama yang mereka anut, yang mereka telah menyekutukan padanya Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala menafikan semua klaim mereka, karena ternyata apa yang mereka anut, apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan bertentangan dengan agama Ibrahim yang lurus. Subhanallah. Allah mengatakan, ya wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ketika orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu nabi kami, orang Nasara mengatakan Ibrahim nabi kami, Allah membantah dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya makan Ibrahim Yahudian, makan Ibrahim Yahudian. Ibrahim bukan sosok Yahudi, wala Nasraniyan, bukan sosok Nasrani, walakin kana hanifah, tapi dia adalah seorang yang lurus. Arti al-hanif adalah yang lurus, yang tidak bengkok ke kiri ataupun ke kanan. Dan dia bukanlah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan mengajarkan kepada manusia, kepada umat berbuat kesyirikan sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu yang mengklaim Ibrahim nabi mereka. Yahudi mengangkat Uzair sebagai Tuhan. Mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, Uzair putra Tuhan. Orang Nasara mengangkat Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Ya, qalat an-nasara al-masih ibn Allah. Mereka orang-orang Nasara mengatakan al-Masih yaitu Isa bin Maryam adalah putra Allah Subhanahu wa taala, anak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasara mengkultuskan Isa sehingga mengangkat dia sebagai Tuhan, dari selain Allah menjadikan Isa sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi menjadikan Uzair hamba saleh dari mereka menjadi Tuhan, menjadi putra Tuhan. Dan lihat pula bagaimana orang-orang musyrikin. Subhanallah. Mereka mengklaim bahwasanya ajaran yang mereka anut, kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah ajaran peninggalan Ibrahim. Sehingga orang-orang musyrik pada masa jahiliyah membuat patung Ibrahim, membuat patung Ismail, mereka letakkan dalam Ka'bah al-Musyarrafah. Mereka mengklaim ini nabi kami. Maka Allah Jalla wa'ala menafikan, Ibrahim itu bukan nabi kalian, wahai kaum musyrikun, baik ahlul kitab, wahai antum orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara, ataupun antum kaum paganis penyembah berhala musyrikun, kalian bukan pengikut Ibrahim. Ibrahim bukan nabi kalian, karena Ibrahim adalah sosok yang lurus. Karena itulah berkata Syekh Muhammad, annal hanifiyyata millata Ibrahimah anta abudallah. Agama Ibrahim, agama yang lurus adalah engkau ibadati Allah semata, wahdahu mukhlishan lahu din, dengan memurnikan ketundukan, kepatuhan kepada Allah semata. Ini agama Ibrahim. Maka agama Ibrahim pengikutnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara tauhid, Muhammad yang menyuarakan tauhid setelah diselewengkan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Beratus tahun terjadi penyimpangan dalam agama, subhanallah, sehingga orang-orang Yahudi melakukan kesyirikan kepada Allah. Demikian juga orang-orang Nasara melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
kaum Nasara yang terakhir menyembah Allah sebagai Tuhan, tak pernah meyakini Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan, dialah Salman Al-Farisi. Subhanallah. Dan dialah masyarakat Arab, bangsa Arab mengklaim mereka beragama Ibrahim, padahal penyembahan berhala yang mereka lakukan bukan peninggalan Ibrahim. Subhanallah. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda dari mana asal muasal kesyirikan di bangsa Arab? Kesyirikan di bangsa Arab terjadi ketika ada salah seorang mereka yang dahulu terkenal dengan ahli ibadah, namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Amr bin Luhai ini adalah sosok yang begitu dicintai kaumnya, ahli ibadah, taat beragama, rajin beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia bukanlah seorang ahli ilmu. Suatu hari berangkatlah Amr bin Luhai Al-Khuzai ini ke luar negeri, ke negeri Syam. Ya, dan di sana dia mendapati ada penyimpangan, sebagian umat menyembah berhala-berhala. Ya, dengan anggapan berhala ini adalah merupakan simbol-simbol makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dia yang pertama kali memasukkan ke dalam negeri Arab, ke Jazirah Arabia, patung-patung untuk disembah. Subhanallah. Namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dikatakan kepada bangsa Arab, inilah cara beragama yang benar. Kita adalah orang-orang yang kotor, tak akan mungkin langsung diterima Allah Jalla wa'ala. Inilah patung orang-orang yang soleh, yang mereka terlebih dahulu meninggal. Maka dengan patung inilah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta, jangan langsung minta kepada Allah, minta kepada berhala-berhala ini. Menyembelih jangan langsung kepada Allah, sembelihlah untuk berhala ini. Dan segala ibadah kalian lakukan untuk mereka, mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan bangsa Arab. Jadi agama yang namanya agama paganis yang diyakini oleh orang-orang Arab sebagai agama Ibrahim bukan agama Ibrahim. Ibrahim tak kenal kesyirikan. Ibrahim memang menghancurkan berhala-berhala pada masa Namrud. Bagaimana dikatakan dia beragama yakni musyrikin, beragama orang-orang musyrik Mekah dan bangsa Arab? Mustahil. Dia adalah salah seorang nabi yang benar-benar memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, ketika tak ada yang beriman, hanya dia sendiri beriman. Oleh karena itu Allah memuji Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat atau pemimpin yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di antara tafsirannya karena tidak ada ketika itu yang beriman. Sebelum beriman kepadanya istri Sarah, sebelum beriman kepadanya sepupunya Lut. Subhanallah. Para pemirsa Aliman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dari sini kita dapat memahami cara beragama sebagian orang. Mereka mengklaim orang-orang saleh itu adalah yakni orang-orang saleh, para nabi, para wali. Mereka semuanya adalah yakni orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka ikuti, padahal dalam hakikat kehidupan sehari-hari, dalam praktek apa yang mereka lakukan, sesungguhnya agama yang mereka anut bukan agama orang-orang mereka kultuskan itu. Subhanallah. Banyak orang mengatakan kami pengikut Muhammad SAW, tapi jika ditilik, jika dipelajari, apa yang mereka lakukan adalah perkara yang paling dibenci Muhammad SAW. Subhanallah. Mereka mengklaim kami yang paling benar mengamalkan agama Muhammad, padahal jika dilihat dari sisi dalil, pendalilan, mereka lah orang yang paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Berilah contoh para pemirsa Aliman TV yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak situs-situs kemusyrikan terjadi ketika dibangun dalam masjid kuburan para wali-wali. Mereka mengklaim ini agama Muhammad, padahal Rasulullah SAW dalam sakit yang merenggut kematian beliau SAW di akhir kehidupan beliau, Rasulullah SAW ketika siuman daripada pingsannya, Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ingatkan umatnya agar jangan meniru perilaku Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka, wali-wali mereka sebagai tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah. Kalau kita melihat beribadahnya orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat beribadah. Itu yang ditiru oleh sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, dan mereka menganggap inilah tanda kebenaran seseorang muslim yang memurnikan kecintaan kepada wali-wali Allah SWT. Bukan ini tanda kecintaan yang benar kepada wali-wali Allah SWT. Kecintaan yang benar dalam mengikuti jejak mereka. Subhanallah, mengikuti segala macam nasihat-nasihat mereka, petuah yang mereka ajarkan, yang terambil daripada agama, daripada kitab, daripada sunnah Rasulullah SAW. Itu cara mengikuti para wali. Subhanallah. Maka banyak orang mendakwakan kami di atas kebenaran, Ibrahim Nabi kami pengikut Muhammad, dan seterusnya.
Padahal belum tentu apa yang mereka dakwakan itu benar. Subhanallah. Ya, bahkan jika kadang-kadang diteliti apa yang mereka dakwakan, yang mereka amalkan, begitu marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengetahui hal demikian. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita tertipu dengan dakwaan. Karena agama bukan dakwahan. Kalau andai kata agama dakwahan, gampang sekali orang Yahudi dan Nasrani mengklaim Ibrahim itu nabi kami. Agama bukan dengan dakwaan. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Agama bukanlah angan-angan, hayalan. Kami dari kebenaran. Kami yang punya kebenaran. Nabi ini bersama kami. Bukan itu agama. Subhanallah. Agama adalah lurus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengikuti cara beribadah para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah Syekh Muhammad mengatakan bahwasanya agama Ibrahim anta aburallah wahdah. Jika kaum mengklaim ikut agama Ibrahim, ketahuilah agama Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya. Allahu Akbar. Ini agama Ibrahim yang hak, bukan mencampur adukkan tauhid dengan kesyirikan, menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk jin, dihantar ke tengah laut, menyembelih untuk hantu atas nama budaya, atas nama ya macam-macam. Ini budaya, kalaupun budaya yang bertentangan dengan ruh Islam, andai kata yang melakukannya bukan kaum muslimin, silakan. Ketika mereka mengaku beragama Islam, ini bukan bagian daripada Islam, ini kesyirikan, mengembalikan kaum muslimin yang telah memeluk Islam kepada agama-agama lama mereka, agama animisme, dinamisme, kaum paganis. Subhanallah, ini bukan adat istiadat. Oleh karena itulah tak perlu banyak kita menyuruhkan dakwah-dakwah. Banyak orang mengatakan kami yang benar, kami di atas kebenaran. Maka Allah mengatakan qul hatu burhanakum, katakan Muhammad, bawa bukti kalian benar. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar, jujur dengan perkataan kalian. Subhanallah. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas. Hakikatnya ya, agama tauhid adalah agama yang Allah serukan kepada seluruh manusia, dan inilah misi setiap nabi dan rasul. Rentang waktu, rentang zaman berbeda-beda, berbeda-beda yakni syariat, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda tempat. Semua para nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh pengikut mereka agar beribadah hanya kepada Allah Jalla wa ala. Karena kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanallah. Itulah misi kenabian dari zaman ke zaman. Karena itulah semua nabi bersaudara. Jangan dibeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Lihatlah bagaimana orang Yahudi membeda-bedakan antara nabi-nabi satu dengan lain. Mereka kafir kepada Isa bin Maryam. Mereka tak beriman. Bahkan mereka ingin membunuh Isa, ingin menyalib Isa. Bahkan mereka mengklaim mereka telah membunuh Isa, menyalib Isa. Yahudi membunuh Zakaria, Yahudi membunuh Yahya. Subhanallah. Mereka kufur dengan sebagian nabi-nabi. Lihat Nasara, mereka kufur dengan Rasulullah SAW. Lihat orang Nasara, mereka beriman hanya sampai kepada Isa. Muhammad tidak mereka imani. Adapun kaum muslimin, lihatlah agama yang lurus. Semua nabi kita yakini, kita akui mereka lah makhluk pilihan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kita yakini sebagai perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita sanjung mereka setinggi-tingginya dalam posisi sebagai makhluk, sebagai manusia. Kita muliakan Isa, kita muliakan Musa, kita muliakan Zakaria, Yahya. Allahu Akbar. Ialah Yahudi mengklaim mengklaim Maryam putri Imran penzina. Subhanallah.